Hello, Assalamualaikum, awesome students. Gimana kabar kalian? I'm Bro Hadi. I will explain what is the direct and indirect speech. Jadi kita akan belajar bersama-sama terkait direct and indirect speech. Mari kita fokus dan simak. In the English language, there are two ways of conveying is direct and indirect speech. Jadi perlu kita ketahui ada dua bentuk menyampaikan, yaitu direct dan indirect speech. Nah, untuk yang pertama, direct speech involving quoting the exact word intended by the person within inverted commas or quotation mark. For example, Anna said, "I will be coming home tonight." Jadi jelas ya untuk penjelasan ini, di mana kalimat tersebut memiliki tanda baca, yaitu tanda kupetik ataupun tanda titik. Nah, untuk selanjutnya, or the next is indirect speech. Di sini does not have to be within quotes or report word to the word. Jadi tidak menggunakan tanda baca. For example, she said that she would be coming home that night. Ya, jadi jelas ya untuk kalimatnya dia tidak menggunakan tanda titik, tanda tanya ataupun tanda petik. Nah, seperti itu. Jadi sudah tahu kan bedakan direct dan indirect. Nah, selanjutnya indirect speech of exclamatory sentence with an express state of joy or sorrow, wonder is called exclamatory sentence. Jadi ini kalimat yang menyatakan bagaimana kita bisa mengekspresikan suatu kalimat. Contohnya ada 3, yaitu salah satunya hurrah, we won the match, bagaimana ungkapan rasa senang, dan begitu juga contoh-contoh lainnya. Nah, bagaimana how do we change direct speech to indirect speech? Bagaimana kita mengubahnya? Perlu kita ketahui ada 5 hal yang penting, yaitu is berarti jadi was, where, we will, would, have jadi had, can jadi could, and have berubah jadi has, have berubah jadi had. Halo guys, nah bagaimana dengan video yang tadi? Seru kan? Nah, jadi itulah tadi penjelasan sedikit tentang bagaimana sih kita membedakan dan mengetahui pengertian dari direct dan indirect speech. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ataupun penjelasan lebih tambahan lagi untuk video yang sebelumnya tadi. Nah, dimana yang perlu kita ketahui bahwa dalam menyampaikan sesuatu atau bisa dibilang kalau kita ingin menyampaikan sesuatu itu perlu kita ketahui 2 hal paling penting, yaitu is direct and indirect. Nah, jadi ada direct dan indirect speech. Nah, apa sih direct dan indirect speech tadi itu? Coba kalian lihat video tadi. Jelaskan bahwa untuk direct kalimatnya itu dia terdapat quotation marks atau memiliki tanda baca seperti tanda petik, tanda koma, tanda titik, dan lain sebagainya. Nah, untuk indirect itu berbanding terbalik dengan tadi kata direct. Nah, silahkan untuk contohnya tadi ada yang disampaikan. Untuk sini ada contohnya. Anne said, "I will be coming home tonight." Jadi jelas ya. Di sini ada tanda petik 2 dan ada tanda koma. Kemudian setelah will be ada lagi tanda koma, coming tonight. Jadi untuk penjelasan dari direct speech itu seperti itu, dia memiliki tanda atau quotation mark. Nah, selanjutnya untuk indirect. Indirect itu untuk contohnya dia cuma katanya she said that she would be coming home tonight. Jadi dia tidak terdapat quotation mark atau tanda baca seperti tanda petik 2 tadi di atas. Dia cuma menggunakan titik, dan penjelasannya pun maksudnya pun sama, cuma penyampaiannya yang berbeda seperti itu.
Oke? Nah, untuk selanjutnya sini kita masuk ke penjelasan terkait exclamatory sentence. Nah, exclamatory sentence. Oke, exclamatory. Nah, di sini untuk kalimat dari exclamatory apa? Ada yang tahu? Nah, itu tadi penjelasannya ada di video yang menjelaskan bahwa sentence which express a state of joy or sorrow or wonder is called exclamatory sentence. Nah, jadi bagaimana perasaan atau dalam keadaan kita dalam sedih, bahagia ataupun excited banget ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh, for example, yang pertama itu ada hurrah, we won the match. Nah, jadi dari contoh tersebut kita bisa nyatakan ekspresinya ini hurrah kayak bahagia banget gitu. Bahagia banget. We won the match karena sudah memenangkan pertandingan. Nah, yang kedua, alas, I failed the test. Jadi dia dalam keadaan bersedih. Alas, I failed the test. Aduh, saya gagal dalam tes. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh yang ketiga, wow, what a nice shirt is. Nah, itu artinya, wow, itu komedi yang sangat bagus. Nah, seperti itu. Jadi untuk exclamatory sentence itu bagaimana satu kalimat kita membahasakan dengan kalimat indirect tadi dan penggunaan indirect. Kita menggunakan ekspresi ataupun perasaan yang kita rasakan. Nah, seperti tadi ada hurra, kata bahagia, kemudian alas, kata sedih, kemudian wow, itu kayak excited banget dan tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan dari indirect exclamatory sentence. Nah, selanjutnya kita dalam video tadi belum dijelaskan terkait ini. Nah, jadi silahkan simak baik-baik videonya. Di sini saya akan menjelaskan terkait imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Nah, imperative sentence is a sentence which expression commands, a request, or suggestion is called imperative sentence. Nah, maksudnya untuk imperative sentence itu bagaimana kita mengungkapkan suatu kalimatnya berupa permintaan. Nah, permintaan atau request. Nah, untuk contohnya silahkan diperhatikan. Sini ada yang pertama, open the door. Silahkan buka pintu. Nah, itu untuk permintaan. Kemudian kedua, please help me. Tolong bantu saya. Nah, kemudian yang ketiga, learn your lesson. Nah, jadi untuk indirect speech for imperative sentence itu merupakan satu kalimat yang dimana kita bisa mengungkapkan suatu permintaan ataupun pendapat seperti suggestion. Jadi ya di sini ada contoh open the door, silahkan buka pintunya, tapi tetap kita menggunakan kalimat indirect di mana dia tidak menggunakan tanda kata, tanda petik ataupun tanda baca lainnya. Seperti open the door, kemudian please help me, tolong bantu saya, learn your lesson. Nah, seperti itu. Jadi ada dua tadi yang sudah kita jelaskan. Yang pertama tadi ada exclamatory sentence, kemudian yang kedua itu ada imperative sentence. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui terkait indirect speech for interrogative or question sentence. Nah, apakah itu? Jadi, for changing interrogative or question sentence into indirect speech, we have to observe the nature of question and their change into indirect speech according into rules for indirect speech. Jadi, bagaimana kita bisa menjawab suatu pertanyaan antara jawaban ya dan tidak. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui jawaban ya dan tidak ketika dalam materi indirect speech.
Nah, untuk ada dua cara atau ada dua bagian yang perlu kalian perhatikan dalam mengetahui jawaban tersebut. Yang pertama, for number one or for the first is which can be answered in only yes or no. Jadi tentu untuk menjawab dari suatu pertanyaan indirect speech itu tentu jawabannya nanti hanya atau cuma menggunakan jawaban ya atau tidak, yes or no. Nah, kemudian syarat yang kedua, which need a little bit explanation for answer yes or no. Nah, jadi di syarat kedua ini bagaimana untuk menjawab suatu pertanyaan dari kalimat indirect speech itu kalian butuh or need a little bit explanation. Jadi tidak asal menjawab ya atau tidak, yes or no. Jadi ada sedikit penjelasannya. Kenapa kalian mengatakan pertanyaan ini tidak benar? Perlu ada penjelasannya. Nah, itu untuk syarat kedua. Dan begitu juga dengan pertanyaan selanjutnya yang tidak membutuhkan pernyataan ataupun penjelasan dari jawaban tersebut. Ya, jadi sudah ada 3. Nah, itu yang pertama tadi ada exclamatory sentence, kemudian yang kedua ada imperative sentence, dan yang terakhir ada interrogative or question sentence. Nah, ketiga ini kalian perlu dan sangat penting untuk kalian ketahui. Oke. Nah, untuk yang terakhir sesuai dengan video tadi itu ada bagaimana cara kita mengubah dari kalimat direct ke indirect. Nah, yang sangat perlu diperhatikan di mana kalimat direct indirect itu kita ubah, kita harus, dan memang aturan sudah menjadi aturan menggunakan kalimat verb to atau kalimat past. Di sini untuk yang terpenting kalian perlu ketahui ini, di mana perubahan dari subjek I'm or is berubah jadi was, kemudian are berubah jadi were, kemudian have or has dia berubah jadi had, kemudian dari can or can't dia berubah jadi could and could. Nah, kemudian will or would dia berubah menjadi would and would. Nah, jadi itu untuk bagaimana cara kita mengubah dari kalimat direct ke indirect, perlu kita ketahui bahwa kita menggunakan kalimat past atau verb 2 atau verb to. Nah, di sini hal ini merupakan satu perubahan ke dalam verb to atau past. Seperti itu. Oke, I think that's all for me untuk penjelasan kalimat direct dan indirect. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan. Saya pikir sudah sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Brother Hadis Saputra Harla. Ucapkan terima kasih banyak. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.